Saudari-saudara, Bapak Ibu, berjumpa kembali dengan saya, Romo Yuyun dari Paroki Santo Paulus Pringgolayan. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan sedikit permenungan tentang hari yang kita peringati hari ini, Hari Kakek Nenek dan Cucu Sedunia. Peringatan yang keempat yang dicetuskan oleh Paus Fransiskus. Hari ini tanggal 28 Juli 2024. Ada dua permenungan yang saya pikirkan, saya renungkan, dan mungkin perlu saya sampaikan kepada Anda semua sebagai bahan pertimbangan, pemikiran, permenungan juga untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Yang pertama terkait dengan Hari Kakek, Nenek, dan Cucu Sedunia. Satu hal yang terpikir di kepala saya berkenaan dengan hari peringatan ini juga dari surat-surat yang diterbitkan oleh Vatikan yang ditulis oleh Paus Fransiskus. Dalam suratnya, Paus Fransiskus menulis dengan jelas terkait dengan kakek nenek punya hak. Setiap kakek nenek memiliki hak untuk tinggal dalam keluarganya masing-masing. Maka rasa-rasanya kita perlu berpikir, kalau kita masih berpikir atau dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita masih terpikir untuk menitipkan kakek nenek, orang-orang lansia kita ke rumah jompo. Artinya mereka tidak punya keluarga lagi. Atau kalau kita menitipkan kakek nenek kita, orang tua kita ke panti jompo, berarti kita menganggap kita bukan bagian dari keluarga mereka lagi. Mereka bukan keluarga lagi. Maka untuk itulah Paus Fransiskus menurut saya menulis peringatannya bukan hari lansia lagi untuk tanggal 28, tetapi hari kakek nenek. Supaya kita merasa punya ikatan dan kita yakin kita punya ikatan. Jadi ketika kita ingin menitipkan orang tua kita ke panti jompo, lalu kita berpikir yang kita tempatkan ke sana bukan barang, bukan benda, bukan seseorang yang tidak punya relasi dengan saya, tetapi dia kakek nenek saya, dia orang tua saya. Maka yang pertama terkait dengan Hari Kakek Nenek dan Cucu Sedunia, rasa-rasanya kita perlu berpikir kembali, merenungkan sungguh. Setiap kakek nenek, siapapun mereka, punya hak untuk mengalami pengalaman diterima dalam keluarga siapapun. Kalau toh mereka tidak punya keluarga sendiri lagi, toh mereka juga punya hak untuk merasakan kekeluargaan lagi. Berikutnya tidak hanya hari kakek nenek, tetapi permenungannya bisa diperpanjang misalnya untuk para cucu. Kalau kakek nenek itu punya hak untuk tinggal dalam keluarga, maka sama juga anak-anak, cucu-cucu itu punya hak untuk tinggal dalam keluarga. Maka rasa-rasanya mungkin kita salah, atau mungkin bahkan memang kita salah kalau kita menitipkan anak-anak, cucu-cucu kita ke panti asuhan dengan alasan apapun mungkin, karena mereka perlu tumbuh kembang di dalam keluarga. Maka Hari Kakek Nenek dan Cucu mengajak kita semua selalu supaya tetap ingat, kakek nenek siapapun mereka, cucu, anak siapapun mereka punya hak untuk mengalami kehidupan yang sehat, kehidupan yang benar dalam keluarganya masing-masing. Kalau anak-anak ada istilah anak adopsi supaya dia bisa diterima dalam keluarga tertentu, mungkin kita sudah perlu waktunya berpikir untuk juga memikirkan mengadopsi kakek nenek, mengadopsi orang yang sudah sepuh di panti lansia untuk kita jadikan anggota keluarga kita. Sekali lagi prinsipnya, setiap lansia, setiap kakek nenek, setiap cucu punya hak untuk mengalami pengalaman dalam keluarganya masing-masing. Maka itu saya titipkan untuk kita semua supaya bisa menjadi bahan pemikiran dan permenungan sungguh, supaya masyarakat kita menjadi sehat. Tidak lagi orang tua kita buang, tidak lagi anak-anak kecil kita anggap belum bisa berkontribusi kita buang. Tetapi masing-masing, entah mereka kakek nenek, mereka anak-anak, mereka punya hak untuk tinggal dalam keluarga, dalam kemesraan, dalam kehangatan. Itu yang pertama dalam rangka Hari Kakek Nenek dan Cucu Sedunia 28 Juli 2024.
Yang kedua yang ingin saya sampaikan, dalam beberapa pengalaman perjumpaan dengan siapapun, tidak selalu orang muda, juga tidak selalu sudah dewasa atau lansia, saya beberapa kali mendengar pernyataan dari anak-anak, entah mereka sudah cukup usia, sudah banyak usia, atau masih anak-anak, atau masih remaja. Mereka mengatakan kepada saya seperti terhadap orang tuanya tentunya. Orang tua sepertinya menjadikan saya kelinci percobaan. Orang tua saya menjadikan saya alat uji coba. Saya anaknya, tetapi mereka mendidik saya seorang coba-coba dan macam-macam. Untuk itu saya ingin minta maaf, mewakili Anda semua, saya ingin minta maaf jika saya keliru, tetapi pertama-tama saya ingin minta maaf kepada setiap orang tua, dan saya ingin minta maaf kepada setiap anak yang masih punya orang tua, usia berapapun Anda. Saya ingin mengatakan demikian, tidak ada dalam kehidupan kita sampai sekarang sekolah calon bapak, sekolah calon ibu, tidak pernah ada. Kita juga tidak pernah mendengar 7 semester kuliah bagaimana cara hamil, nggak ada. Kuliah 8 semester bagaimana menjadi bapak keluarga, tidak ada. Setiap pasutri, setiap bapak, ibu selalu berusaha mencari cara yang terbaik supaya bisa mengembangkan anak, mendewasakan anak, mendidik anak mereka. Mereka tidak pernah tahu yang paripurna apa yang harus dilakukan. Dengan demikian mereka pasti berbuat kesalahan. Mereka pasti melakukan kesalahan. Pasti ada banyak kurangnya karena mereka berlatih. Dan latihannya adalah latihan praktik langsung. Dan kita sebagai anak adalah latihan mereka. Maka saya mengajak Anda semua untuk menerima pengalaman ini. Pengalaman bahwa mungkin kita sebagai anak-anak merasa kita dijadikan uji coba oleh orang tua kita. Terima saja. Mengapa? Karena penerimaan itu nanti akan mendewasakan kita ketika Anda masing-masing punya buah hati sendiri-sendiri. Dan yakinlah, secerdas apapun, sebijak apapun Anda pun akan mencari cara-cara terbaik untuk anak-anak Anda. Dan itu belum tentu menyenangkan untuk anak-anak Anda. Maka mari kita terima pengalaman atau perasaan atau anggapan bahwa kita adalah uji coba orang tua kita. Dan saya akan mengatakan mungkin kita memang uji coba, tetapi bukan sembrono. Orang tua kita, rasa saya tidak sembrono. Dia belajar dengan praktik langsung mendidik kita. Maka pada hari kakek nenek dan cucu sedunia yang keempat, tanggal 28 Juli 2024 ini, saya ingin mengajak Anda semua, mari kita menerima pengalaman atau kekecewaan atau anggapan dalam diri kita kalau kita merasa semacam dipermainkan ketika kita masih kecil dalam tumbuh kembang dalam keluarga. Yakinlah orang tua kita masing-masing tidak ingin mempermainkan kita. Tetapi mereka pada saat itu berpikir, katakanlah baru sampai di sana, baru tahap itu. Mari kita berdamai dengan pengalaman itu. Dan mari kita belajar, kita pun juga kalau memiliki anak-anak kecil, rasa-rasanya kita akan belajar melakukan yang terbaik. Kita pun akan salah. Kalau kita bisa menerima orang tua kita yang kemungkinan besar salah ketika pernah salah, ketika mendampingi kita, maka kita pun juga akan bisa suatu kali memahami kalau anak-anak kita mengatakan saya salah. Kita salah ketika mendidik mereka dan kita menerima dengan hati terbuka. Maka hari kakek nenek dan cucu menjadi relevan dalam permenungan saya yang kedua ini. Menerima perlakuan yang mungkin tidak selalu menyenangkan kepada kita dari orang tua. Kalau kita tahu orang tua pernah melakukan yang terbaik untuk kita dan kadang-kala salah, dan kita pun juga bisa melakukan yang sama pada anak-anak kita, maka kalau orang tua kakek nenek kita tetap bersama dengan kita, harapannya maka semoga kakek nenek yang sudah belajar lebih banyak dari pengalamannya daripada kita, dia bisa memperkaya kita. Atau sekurang-kurangnya kakek nenek kita, orang tua kita bisa menjadi partner kita dalam mendidik anak-anak kita. Semoga kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan, yang sudah mereka sadari dan mereka revisi, sekarang bisa membantu kita mendampingi anak-anak generasi selanjutnya setelah kita dengan cara-cara yang lebih tepat lagi. Maka saudari-saudara, selamat merayakan Hari Kakek Nenek dan Cucu Sedunia, peringatan yang keempat tahun ini 28 Juli 2024. Semoga kita senantiasa berjuang
memperjuangkan sungguh supaya setiap kakek nenek punya tempat dalam keluarga, diterima dalam keluarga. Supaya setiap cucu-cucu, setiap anak diterima dalam keluarga, punya keluarganya sendiri. Tidak dititipkan di rumah-rumah manapun namanya. Jangan sampai lansia kita buang, kita kesampingkan. Jangan sampai anak-anak kita titipkan, kita kesampingkan, kita buang. Dan semoga kita menerima semua pengalaman pendidikan sejak kecil meskipun tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Selamat merayakan Hari Kakek Nenek dan Hari Cucu Sedunia. Mari kita mencintai kakek nenek dan cucu-cucu kita, juga tentu mencintai diri kita dan keluarga kita. Sampai jumpa pada permenungan yang selanjutnya. Berkah.